Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha fid dunya wa yaumiz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh misbahud dhalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ala dawam. Amma ba'd, faya ibadallah, faya ayyuhal ikhwanul kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul kurama, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah pada siang hari ini dan hari-hari berikutnya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak bosan-bosan, untuk tidak mengenal rasa lelah dalam meningkatkan, selalu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah apapun, seremeh apapun, sekecil apapun, juga menjauhkan diri dari larangan seremeh apapun pula, sekecil apapun pula. Para jamaah sekalian, kalau kita baca surat Fatihah yang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa Al-Fatihatu lima quri'at laha, surat Fatihah adalah untuk tujuan apa saja niat pembacanya. Kalau satu persatu kita kupas mulai dari bismillah, alhamdulillah, ujung-ujungnya surat Fatihah adalah sebuah permintaan. Permintaannya adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan ke kami jalan yang lurus, yang benar, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat ya Allah. Siapa alladzina an'amta 'alaihim itu? Yang sudah meniti jalan benar, yang sudah meniti kenikmatan karena menempuh jalan benar itu, yaitu al-anbiya was-syuhada was-shalihin. Tiga komponen inilah para jamaah sekalian, hidup ini yang kita tuju, itu jalan para nabi, jalan para orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Betapa pentingnya kriteria soleh para jamaah sekalian, sampai kemudian itu menjadi tujuan saat kita membaca Fatihah. Hingga Nabi Ibrahim pun satu doa yang diminta kepada Allah dan diijabah oleh Allah, doa itu adalah Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak cucu yang soleh. Betul, diijabah oleh Allah. Dari Nabi Ibrahim lah terlahir banyak orang-orang yang kemudian diangkat statusnya menjadi nabi, menjadi orang-orang yang mati syahid, menjadi orang-orang yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Saat pula Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah ke langit 7 untuk menerima perintah utama, itu salat. Apa firman Allah, apa kata Allah saat itu, saat Kanjeng Nabi sowan kepada Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika, keselamatan hanya untukmu
Wahai Muhammad, ayuhan nabiyyu, orang yang telah aku pilih menjadi nabi. Jadi assalamu alaika, ka itu kalau dikupas grammarnya para jamaah sekalian, itu dhamir mufrad mudzakkar. Satu kata ganti yang menunjukkan laki-laki satu. Assalamu alaika, bukan assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum, assalamu alaiki, assalamu alaikum, bukan. Tapi engkau saja wahai Muhammad. Kita tidak masuk. Jadi kan Nabi kita ini sudah dijamin keselamatannya dunia akhirat para jamaah. Bukan hanya keselamatan yang dijaminkan kepada kanjeng Nabi kita. Kita kumpul di sini untuk apa? Ingin selamat. Kita beribadah tiap hari untuk apa? Ingin selamat. Kita berbaik kepada orang, dengan tetangga, dengan saudara, dengan sesama untuk apa? Ingin selamat. Tapi kanjeng Nabi kita sudah dijamin, assalamu alaika, engkau, aku jamin keselamatan wahai Muhammad. Bukan hanya keselamatan, wa rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, barokahnya Allah, aku curahkan seluruhnya kepadamu. Betapa kanjeng Nabi kita ini sosok yang betul-betul sudah dijamin penuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan andaikan setelah itu kanjeng Nabi tak beribadah, sudah dijamin oleh Allah. Tapi apa kata Nabi? Nabi bukan tipikal orang yang egois, bukan tipikal orang yang mau menang sendiri, masih memikirkan umatnya. Meskipun dirinya sudah dijamin selamat. Assalamu alaina, jawab Nabi. Nggih ya Allah, matur nuwun, keselamatan sudah engkau berikan kepadaku. Tapi ya Allah kula nyuwun wa ala ibadillahis sholihin, curahkan juga kepada orang-orang yang saleh setelahku. Di sini kita masuk insyaallah. Kalau kita sudah berkumpul seperti ini di tempat ini, tanda kita adalah orang-orang yang soleh, yang masuk kepada rekomendasinya Kanjeng Rasul Muhammad SAW untuk dijamin keselamatan, keberkahan dan rahmat Allah dicurahkan kepada kita semua. Lalu apakah kita sudah soleh? Betul. Qala Aliun karramallahu wajhah, dahwahlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau sudah Sayyidina Ali ini dawuh, berkata, menyatakan, tak ada lain. Dari mana beliau ilmu itu? Pasti dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah murid langsung dari kanjeng Nabi kita. Laula khamsu khisalin, andaikan tak ada 5 hal ini, lasaran nasu kulluhum solihina, pasti semua orang menjadi orang-orang yang soleh. 5 hal ini pada jamaah sekalian yang menggagalkan, yang menghalangi kita tidak jadi orang soleh. Awwaluha al-qana'atu bil jahli. Yang pertama, menerima begitu saja keadaan bodoh. Kita merasa belum mengerti tentang agama, tak mau hadir pengajian, tak mau belajar tentang agama. Kita belum mengerti, tak tahu sesuatu, kita nggak mau belajar sesuatu. Berhenti di titik kita tidak tahu yang disebut bodoh, penghalang kita menjadi orang soleh. Di sini para jamaah sekalian, sehingga talabul ilmi fardhatun, kata Nabi, mencari ilmu itu sungguh wajib. Ada taklil mubalaghah di situ. Sungguh wajib mencari ilmu itu bagi orang muslim laki dan perempuan. Maka kita ramaikan, kita niatkan untuk mencari ilmu.
di pengajian-pengajian kita, di sekolah-sekolah kita, di madrasah-madrasah kita, anak-anak kita, agar supaya masuk kepada status soleh. Yang soleh ini masuk di doanya Nabiullah Ibrahim, juga rekomendasi permohonan kanjeng Nabi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal khirsu 'alad dunya, terbuai urusan duniawi. Lupa bahwa yang menentukan urusan duniawi adalah Allah Subhanahu wa taala. Siwallah, selain Allah, itu yang disebut dengan ad-dunya. Bisa jadi berbentuk harta benda, bisa jadi berbentuk jabatan, bisa jadi berbentuk karir. Semua adalah urusan duniawi. Terbuai lupa. Bukankah yang menentukan hasil akhir gerak ekonomi adalah Allah? Bukankah yang memutuskan keputusan akhir upaya kita untuk menjadi satu status jabatan yang kita tuju adalah Allah? Usaha apapun kita hanya berusaha karena itu adalah perintah, tapi hasil akhir tak ada. Ahli ekonomi pun yang bisa menentukan keberhasilan akhir. Banyak orang yang tak sekolah ekonomi tinggi, bahkan SD pun tak lulus, tapi dia kaya raya. Membaca tulis pun tak bisa, tapi ekonominya mapan. Tapi banyak juga di sisi sana sarjana ekonomi, hidupnya juga masih kesulitan. Ini tanda bahwa pengendali ekonomi sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang soleh, tetap kita berikhtiar sebaik mungkin para jamaah sekalian, tapi kita kembalikan, tak pernah lupa dengan Allah, tidak terbuai waktunya sholat, karena itu perintah Allah. Kita datang ke tempat sholat, waktunya perintah Allah datang, kita tunaikan itu. Wal khirsu 'alad dunya, penghalang kita menjadi orang soleh. Yang ketiga, wasukhu bil fadli, pelit atas anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Para jamaah sekalian, sebersih apapun, sehebat apapun kita kerja, pasti ada hak orang lain di situ. Ini yang harus kita berikan untuk membersihkan harta kita. Maka jangan pelit. Saat kita punya toko di pasar, orang yang mau beli di depan toko kita adalah jalan yang itu milik semua orang. Saat kita memasukkan barang di mobil itu, tempat siapa yang kita pakai itu, ini harus dibersihkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka semakin kita dermawan, semakin kita soleh. Yang keempat, warriya'u fil amal, pamer saat amal ibadah. Ada banyak orang yang ibadahnya tekun di masjid, majelis-majelis, tapi hanya ingin dipuji. Hatinya mendua, bahkan mentiga, bahkan mengempat. Tidak hanya untuk berbakti, tapi untuk niat yang lain. Penghalang juga para jamaah kita menjadi soleh. Terakhir, yang menjadi gagal kita menjadi orang soleh adalah wal i'jabu birra'yi, mengagungkan, membanggakan pendapatnya sendiri, tidak menerima pendapat orang lain. Di rapat-rapat, di sebuah kumpulan, di rumah tangga. Saya punya uang 100 juta, mau saya kasihkan ke masjid yang sedang dibangun, tapi semuanya harus ikut saya, bentuknya harus ikut saya, kebijakannya harus ikut saya. Kalau tidak, tak aku turunkan 100 juta ke masjid itu, ke musola itu. Kenapa demikian? Wal i'jabu birra'yi, mengagungkan pendapat sendiri, penghalang kita menjadi orang soleh. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, sedikit khutbah ini ada guna dan manfaatnya untuk saya pribadi, umumnya untuk para jamaah sekalian, sehingga
kita menjadi orang-orang yang betul-betul soleh, solihat, anak, cucu dan keturunan kita semua yang pada akhirnya dikumpulkan seperti ini oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal barrur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-mawsufi bi sifatit tanzihi wal kamal wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh saniyul khisal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin dawil wisal. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu annallaha shalla ala nabiyhi qadiman wa amarakum bidzalika ikraman wa ta'dhiman. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma waradu an ashabihi wa khulafa'ir rasyidin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahumud darajat wadda'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at ya rabbal alamin. Allahumma bijahi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa bikaramati awliyaikal mukramin unsurillahumma man nasruddin wahdul man khadalal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa ajal. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah.